Hai guys, perkenalkan nama saya Audrey. Saya dari Bebali, Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro. Sekarang saya bikin YouTube channel ini untuk kesenangan saya dan untuk menghibur dan mengedukasi anak-anak zaman sekarang. Semoga kalian suka. Kali ini saya akan membahas soal sejarah dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro, tapi lebih kepada Pulau Siau sendiri, tempat kelahiran saya. Nah, dan juga saya akan mengungkapkan beberapa fakta-fakta dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Check it out. Asal-usul dari Pulau Siau. Yang pertama, Kerajaan Siau adalah sebuah kerajaan yang terletak di Sulawesi Utara dengan raja pertama yaitu Raja Lekong Banua II yang memerintah tahun 1510 sampai akhirnya Kerajaan Siau itu berakhir di kekuasaan Raja Siau CH David pada tahun 1959. Ibu kota dari Kerajaan Siau sendiri bertempat di Kakuntungan atau yang sekarang disebut dengan Paseng. Nah, dari kalian pasti banyak yang bertanya tuh, siapa mesti Siau di Penanga? Atau siapa bukan Siau? Atau siapa bukan Karangetang atau apa? Siapa harus Siau di Penanga? Nah, di sini kita ada beberapa versi yang kita ada ambil dari satu buku yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Sitaro tahun 2012, ditulis oleh Bapak Gideon Maru. Menurut kita ini menjadi salah satu alasan kenapa kita suka mengangkat topik ini, karena buat kita di zaman sekarang kurang anak-anak yang suka sejarah, apalagi sejarah dari Torang Pei Tampa sendiri. Nah, langsung jawab. Versi pertama dari Pulau Siau itu sendiri atau Kiapa Rekin harus nama Siau. Nah, banyak dari masyarakat setempat yang secara turun-temurun mengatakan bahwa Pulau Siau itu sendiri diambil dari 9 nama dari 9 mata air yang berada di Beong. Dulunya itu disebut dengan Liwu Adaha. Dalam bahasa setempat, orang Siau bilang kalau 9 itu adalah Sio. Nah, sampai sekarang berkembang menjadi Siau. Jadi asal mulanya itu katanya karena mata air ini sehingga orang setempat menyebut daerah Pulau Siau sebagai Siau karena diambil dari angka 9, yaitu 9 mata air atau Sio. Versi yang kedua berawal dari banyaknya tumbuh-tumbuhan ubi yang ada di Pulau Siau sendiri. Tumbuhan itu bernama Siawu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat menyingkatnya menjadi Siau. Itu sih versi keduanya. Versi ketiga terkait dengan tradisi masyarakat yang ada di Pulau Siau, yaitu mereka yang suka melaut. Mereka pergi ke daratan Ternate untuk melaut. Sampai di sana, dorang harus mau permisi Pak DP Sultan. Jadi dorang pergi di kerajaan, dan sampai di kerajaan Sultan dari Ternate sendiri bertanya, dari mana dorang berasal? Dari mana ini orang-orang ini berasal? Dan orang Siau yang memang nggak tahu dorang pe bahasa, yang nggak mengerti, dorang bilang oh Nisio itu kalau bahasa orang artinya bersama-sama. Nah, dari situ Sultan Ternate mengerti orang pe bahasa, dorang nak mengerti orang pe bahasa, orang nak mengerti orang pe bahasa. Jadi tu Sultan pikira orang pe nama pulau adalah Siau. Jadi dari situlah berkembang menjadi Siau. Nah, ada juga versi keempat. Versi keempat ini yang menurut kita sedikit mau bilang nggak masuk akal. Karena kenapa? Karena banyak juga orang Siau yang ada di Minahasa. Jadi begini, DP versi menyatakan bahwa
Orang Siau adalah anak ke-9 dari suku Minahasa. Nah, jadi kenapa katanya di bukunya Bapak Gideon Maru, katanya itu karena orang anak ke-9 jadi orang pekuli banyak yang putih-putih kata. Tapi dari yang kita lihat kebanyakan orang bukan hitam tapi coklat manis. Cuma pada dasarnya orang kebanyakan kuliah sawo mata begitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kenapa, karena di daerah Minahasa khususnya Minahasa Utara banyak sekali orang Siau. Jadi kalau ke sana kebanyakan orang berbalugas bahasa Siau. Nah, yang terakhir di versi yang kelima ini dari Bapak Gideon di buku yang sama tapi mengambil dari salah satu sejarawan. Dikutip bahwa kedatangan bangsa Spanyol lah pada abad ke-16 yang berlabuh di ibu kota kita pada saat itu, Paseng, yang menyebabkan kenapa kita dinamakan Siau. Yang menjadi sejarawan yang menceritakan ini adalah Bapak H.B. Elias. Bapak H.B. Elias yang menceritakan soal ini. Katanya waktu itu orang Spanyol udah datang di Nakoda, tapi karena waktu itu orang belum ada pelabuhan, jadi waktu itu dorang naik sekoci dan beberapa DP awak kapal. Belum turun, kok karena mungkin bule sto, jadi dorang warga setempat berbondong-bondong datang karena penasaran. Sampai di pantai, di pesisir, ini orang Siau udah waktu jejer dorang 9. Abis itu ini nakoda kapal tanya, apa nama pulau ini? Dengan menggunakan bahasa Spanyol tentunya. Tapi karena keterbatasan bahasa, orang Siau tidak mengerti kesian. Jadi karena pada saat itu tuh kata ni nakoda ini tanya dan aku baba tunjung nah apa DP nama dan baba tunjung. Jadi nih orang Siau pikira dapatannya berapa orang nih. Nah tuh orang sama-sama dia bilang orang 9, tapi pakai bahasa orang. Dia bilang Sio. Dari situ orang Spanyol pergi balik pada ke kapal. Kok nih awak kapal yang tertinggal di kapal tanya, apa DP nama kata tuh pulau? Kok dia bilang Siau. Dari situ lama-lama berkembang dari Siau sampai Siau. Begitu. Itu DP beberapa versi yang diceritakan oleh Bapak Gideon Maru di bukunya yang menurut kita masuk akal. Ada yang masuk akal, ada yang menurut kita juga cerita rakyat begitu. Setelah asal usul ini, kita lanjut ke letak geografis dari Pulau Siau sendiri. Oke guys, letak geografis dari Pulau Siau sendiri terletak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan ibu kota kabupaten adalah Lombok, Siau Barat. Berletak di Pulau Sulawesi yang adalah langsung perbatasan dengan Filipina di daerah Makalihi. Terus juga dengan luas wilayah 156,52 km persegi. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena juga yang kita ambil ini dari beberapa buku dan dari beberapa blog artikel, jadi kalau kurang akurat mohon maaf karena kita cuma ada mencakup beberapa hal. Terus di Siau ada 4 kelurahan, 50 kampung. Jarak dari Siau ke Manado itu 85 mil atau bisa ditempuh kurang lebih 6 jam dengan menggunakan kapal laut. Terus untuk Ulu ke Buyas 21 mil, dia bisa 1,5 jam. Ulu ke Biaro 41 mil 3 jam dan Ulu ke Tahuna 60 mil 4 jam. Oke guys, setelah kita sudah mendengar tentang asal usul, letak geografis dan sebagainya, sekarang kita masuk ke fakta-fakta mencengangkan tentang Pulau Siau. Fakta yang pertama, Pulau Siau adalah kerajaan Kristen kedua
setelah kerajaan yang ada di Flores Timur. Fakta kedua, untuk agama yang dianut oleh masyarakat Pulau Siau, yang pertama adalah dominasinya Protestan, yang kedua Katolik, yang ketiga Islam, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam lainnya. Fakta ketiga, komoditi terbesar yang ada di Pulau Siau adalah tidak lain dan tidak bukan pala. Kenapa pala? Karena pala kita menjadi salah satu pala terbaik yang ada di dunia. Selain pala kita punya komoditi apa lagi? Kopra, cengkeh, dan ikan. Itu komoditi paling terbesar kita. Fakta yang keempat, wisata bahari yang ada di Pulau Siau ini masih bisa dibilang dalam istilahnya virgin. Kenapa? Karena masih belum banyak orang yang tahu. Yang pertama ada Maholo, yang kedua ada air panas Tihi, yang ketiga ada Tenganga, yang keempat adalah Danau Maklahi. Tetapi masih banyak yang belum bisa kita ekspos. Karena apa? Karena selain keterbatasan daripada promosi kita, kesadaran masyarakat kita, juga karena keterbatasan dari akses. Jadi kita berdoa saja semoga kedepannya wisata bahari kita atau wisata yang lainnya juga, wisata buatan kita yaitu patung Tuhan Yesus, bisa lebih dikembangkan. Fakta yang kelima guys, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi yang sama-sama kita tahu adalah Gunung Berapi Karanghitam. Gunung Berapi ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dengan 40 kali letusan sejak 1670. Dan fakta yang keenam, banjir bandang yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2009 yang merenggut nyawa saudara-saudara kita. Oke guys, kita masuk ke part yang selanjutnya, yaitu mengenai raja-raja yang memerintah di Kerajaan Siau pada tahun 1510 sampai 1950. Raja yang pertama yaitu yang mendirikan Kerajaan Siau, Raja Lekomanua II, memerintah dari mulai 1510 sampai 1549 dengan ibu kota pada saat itu adalah Kapangsungan atau yang sekarang disebut Paseng. Raja yang kedua, Raja Pasuma, yaitu di zaman Portugis Spanyol mulai dari tahun 1549 sampai 1587. Berikutnya ada Raja Buisang yang memerintah tahun 1587 sampai 1591. Berikutnya ada Raja Winsurangi atau nama baptisnya Don Geronimo yang memerintah tahun 1591 sampai 1639. Selanjutnya ada Raja Batahi atau Laksamana Hengkeunau yang paling fenomenal juga, memerintah pada tahun 1639 sampai 1678. Selanjutnya ada Mona Sehiwu tahun 1678 sampai 1680. Ada Rara Menusa atau Exnelly Kansil Saman VOC Belanda tahun 1680 sampai 1716. Ada Lohin Tundali tahun 1716 sampai 1752. Ada Ismail Yakubus Esther Mandagi Manopo di kayaknya asalnya Bongbong deh kalau nggak salah, itu tahun 1575 sampai 1788. Di tahun 1788 sampai 1790 ada Begandelu. Di tahun 1790 sampai 1821 ada Amboliwutang. Di tahun 1822 sampai 1838 ada Paparang. Di tahun 1839 sampai 1850 ada Nicholas Ponto. Di tahun selanjutnya tahun 1850 sampai 1889 ada Jacob Ponto yang diasingkan Belanda ke Cirebon. 1889 sampai 1890 ada Aselin Deko. 1890 sampai 1895 ada Lamuel David yang pada saat itu memutuskan untuk sama-sama menanam pala-pala besar yang ada di Siau. Jadi kayaknya dari dia kita mulai dapat penghasil pala terbaik di dunia.
Terus ada 1895 sampai 1908 ada Manalang Gula Kacil yang putri-putrinya juga menjadi ratu-ratu Sangir. Terus di 1908 sampai 1913 Abraham Jacob Mohede yang diserahkan Singkil ke Manadores. Terus di 1913 sampai 1918 ada AJ Kansil Bogart. 1918 sampai 1919 yang ini cuma setahun aja Adela Ihat. Terus di 1919 cuman kayak setahun aja Matias Salile Kansil. 1920 sampai 1929 ada Lodewijk Nicholas Kansil yang pada saat itu didukung langsung oleh Bung Karno Donggrais tahun 1928. Terus ada 1929 sampai 1930 ada W. Jacob. Di tahun 1930 sampai 1936 ada Aling Kansil. 1936 sampai 1936 ada D.F. Parangkuan Saman Jepang, yang pada tepatnya itu diantara itu kita juga kalau kalian tahu ada ya apa sih Bongulu di daerah saya itu penjajahan Jepang ya, sampai sekarang masih ada kuburannya kalau nggak salah itu di dalam pemerintahan D.F. Parangkuan. Dan pada saat itu juga di Indonesia merdeka ya 1945. Terus ada di 1947 ada C.H. David dan yang terakhir ada Theo Martinez. Dan sampai sekarang kita setelah kita udah merdeka, udah kerajaan Siau juga udah ada, sekarang udah berganti pemerintahan jadi pemerintahan demokrasi, presiden presiden kita. Jadi sekarang kita sudah pakai sistem pemerintahan ya. Pemerintahannya itu kita dipimpin oleh bupati. Bupati kita adalah Ibu Evelyn Sisingen dengan wakil bupati Bapak John Pandung. Oke guys, sekian video saya. Semoga kalian semua suka. Mohon maaf kalau ada keterbatasan dalam pengucapan, dalam penyajiannya. Mohon maaf karena juga selain juga dengan hukuman yang saya dapat ini juga sedikit ya guys, karena juga nggak ada buku yang banyak mencakup tentang sejarah kita, dan juga di artikel atau blog-blog juga nggak banyak ya, yang saya dapat aja segini aja. Jadi semoga dapat membantu kalian, dan menurut saya zaman sekarang juga kita harus lebih mengenal sejarah kita, dari mana kita berasal, dari mana orang pediri, orang ini orang mana, kan orang tahu orang ini akan balik kemana juga. Jadi for pakai teman-teman, for pakai saudara-saudara, ini boleh merantau sejauh mungkin, itu for kita itu bagus sekali supaya menurut wawasan lebih terbuka. Tapi suatu saat ini tetap harus balik di menurut kampung, menurut kampung lebih baik dari sekarang. Ya itu semua itu tergantung pilihan Ngoni. Tapi kalau boleh ya itu supaya orang sama-sama memajukan orang pe daerah. Oke guys, hari ini di penutup channel ini kita mau kasih quotes pokoknya. DP quotes adalah sejago-jagonya Ngoni bermakeup, secantik-cantiknya Ngoni bermakeup, tapi ingat dia ndak mau bikin tertutup, ndak bikin mau cover Ngoni pe busuk yang ada dalam hati. Jadi walaupun Ngoni cantik luar, tapi kalau Ngoni pe dalam busuk sama saja dengan Ngoni ndak ada DP apa. Terima kasih guys, sekian video dari saya. Semoga kalian semua terhibur, semoga Ngoni dapat apa yang ingin kita sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada DP kurang-kurang. Orang semua manusia penuh dengan keterbatasan. Terima kasih sudah menonton tapi video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tapi video ini. Semoga supaya kita lebih semangat bikin video yang selanjutnya. Tapi kita bakal semangat karena kita mau apa yang kita bilang ini menjadi pelajaran buat orang semua. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next video.